Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Stara Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua tuh bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 15. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 15. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Kembali ke cerita sebelum Rimuru tuh menang melawan Felgreen. Diablo saat ini senang karena rencana dia tuh untuk menonton Rimuru akhirnya tercapai. Diablo juga di sini menganggap kalau pertempuran kali ini akan membuat pasukan Tempest menjadi semakin berkembang. Diablo pun saat ini menuju tempat Rimuru. Di sisi lain, pasukan kekaisaran tuh yakin kalau Felgreen bakal menang. Jadi mereka tuh nggak ada yang khawatir. Sejak Veldora ada di pihak mereka, gak mungkin musuh bisa menang. Gak lama mereka tuh melihat pasukan iblis yang datang ke kapal. Testarossa di sini langsung ngeluarin sihir tingkat nuklir. Muncullah bola gelap yang menutupi seluruh kapal. Orang-orang mati seketika ketika jiwa mereka dihancurkan. Samuel yang habis menghubungi Gladim, dia juga langsung mati kena serangan dari Testarossa. Benimaru nggak nyangka kalau Testarossa tuh langsung pakai sihir tingkat nuklir ke musuh. Ultima dan Carrera di sini tuh kesal karena Testarossa tuh malah unjuk gigi sendirian. Benimaru merintahin ketiga iblis untuk segera langsung ke kapal. Saat ini Benimaru dan yang lainnya tuh ada di hadapan Kaisar. Tentunya Kaisar juga dikelilingi sama para penjaga dengan peringkat 1 digit. Benimaru di sini bilang kalau dia tuh akan membiarkan orang-orang selamat jika Kaisar mau menyerah. Kalau nggak mau menyerah, maka akan terjadi pembantaian. Gak lama Felgreen di sini terbangun. Felgreen di sini melihat sekitarnya dan dia tuh memahami apa yang terjadi di kapal. Felgreen cerita kalau tubuhnya yang lain tuh saat ini lagi dikurung sama Rimuru. Jadi untuk sementara dia tuh harus mindahin dulu kesadaran yang asli ke tubuh yang lainnya. Melihat Felgreen, para bawahan Rimuru kagum karena Rimuru tuh sanggup menghadapi Felgreen sekaligus Veldora. Trio gadis iblis di sini kesal karena Diablo tuh telah menipu mereka. Mereka yakin kalau Diablo tuh sekarang lagi nontonin kekuatannya Rimuru. Di sisi lain, ketika Kaisar mendengar kalau Felgreen terdesak, dia tuh teriak karena kaget. Damrada dan Kondo juga nggak nyangka kalau Rimuru tuh sanggup menghadapi dua True Dragon sekaligus. Kaisar pun di sini berpikir untuk menjatuhkan bawahan Rimuru supaya bisa dijadikan alat tawar-menawar. Kaisar menyuruh pasukannya untuk segera menghabisi musuh. Gak lama, Felgreen membuat dunia lain di kapal. Setelah itu dia menciptakan 8 pintu. Felgreen bilang kalau mau selamat maka harus menyelesaikan game yang udah dia buat. Felgreen juga bilang setiap pintu ada penjaganya dan tentunya dari kekaisaran. Dan setiap penjaga itu harus dikalahkan sama bawahan Rimuru. Selain itu, Kaisar juga saat ini nggak bisa diserang karena Felgreen telah menciptakan dunia yang berbeda. Setelah dipikirkan, Benimaru pun menerima game dari Felgreen. Setelah itu, orang-orang kekaisaran kecuali Kaisar, mereka tuh menghilang dan masuk ke setiap pintu. Benimaru tahu kalau kekaisaran tuh terlalu pede dan yakin kalau mereka bakal menang. Mereka tuh buat game cuma untuk hiburan mereka. Karena Sion gak masalah melawan siapapun, Benimaru memilihkan Sion sebuah pintu dan Sion pun buru-buru langsung memasukinya. Di sini, Veyron bilang kalau dia tuh mau balas dendam ke Malcolm. Benimaru pun milihin pintu untuk Veyron. Di sini juga, Agera tuh ternyata mau melawan Kondo. Tapi karena Agera diragukan bisa menang, Carrera bilang kalau dia akan ikut. Dan dia tuh bakal membantu Agera dalam balas dendam ke Kondo. Sebelum melawan Kondo, Benimaru juga milihin pintu untuk Agera, Spirit, dan Zonda. Mereka bertiga pun akan menghadapi salah satu dari Horsemen. Intinya, mereka semua dipilihin pintu yang udah ditentukan berdasarkan strategi. Dan saat ini yang baru masuk pintu adalah Sion, Veyron, dan timnya Spirit. Agera, Spirit, dan Zonda, mereka tuh masuk ke pintu dan di sana terlihat seperti ada Colosseum. Di sana juga ada Garcia yang merupakan salah satu Horseman dan dia tuh punya peringkat 5 di antara para bawahan Kaisar. Garcia langsung menyerang pakai senjata legendarisnya, tapi dihentikan sama Agera.
Para iblis juga di sini mengejek Garcia yang terlalu pede, padahal Garcia lah yang lemah. Garcia pun di sini ngeluarin semburan mana. Para iblis pun menjalankan strategi yang telah dibuat. Garcia di sini tertawa sama tindakan bodoh para iblis. Bagi Garcia, para iblis hanyalah seekor semut. Garcia membantingkan senjatanya ke tanah dan itu menghancurkan tanah. Para iblis menghindari serangan itu. Para iblis pun berlarian sesuai rencana mereka. Di mata Garcia, para iblis itu berlarian karena mereka ketakutan. Garcia memprovokasi para iblis. Dia tuh berharap kalau para iblis termakan provokasinya. Tapi para iblis malah membalas provokasi. Dan itu membuat Garcia jadi marah. Garcia pun menyerang. Tapi Agera terus menangkis serangan itu pakai pedang. Garcia juga di sini bilang kalau para iblis tuh mustahil menang melawan mereka. Semua orang tuh sangat bodoh karena menantang Felgreen. Spirit tuh di sini lagi mau ngobrol sama Carrera lewat pikirannya dan Carrera tuh mendengar semua omongan dari musuh. Di sini Carrera tertawa mendengar kata-kata musuh yang berhadapan dengan Spirit, Agera, dan Zonda. Carrera pun menyebarkan informasi bahwa musuh tuh telah meremehkan semua orang dan itu membuat semua orang jadi kesal. Satu-satunya yang tenang hanyalah Zoe. Semuanya menjadi sangat kesal karena dihina sama musuh. Yang paling kesal dan gampang terhasut tentunya adalah 3 iblis. Mereka akan mengamuk ketika mendengar penghinaan. Atas perintah Benimaru, Carrera menyampaikan pesan kepada tim Spirit. Tim Spirit harus membunuh musuh sampai musuh menyesal karena telah menghina pasukan Tempest. Di sisi lain, Garcia tuh masih terus menghina para iblis. Sedangkan di sini tim Spirit, mereka tuh masih membahas strategi. Mereka tuh harus segera membunuh musuh, karena kalau enggak, maka Carrera tuh bakal marah ke mereka. Garcia ini punya pertahanan yang sangat kuat dan itu sangat sulit ditembus oleh pedang Agera dan sihir para iblis lainnya. Walaupun gitu, Agera bilang kalau dia tuh punya rencana. Agera bilang kalau dia tuh bisa merubah kekuatannya menjadi pedang. Itu adalah satu-satunya cara supaya bisa menembus pertahanannya Garcia. Gak lama, Garcia di sini mulai mengejek Rimuru. Garcia bilang kalau Rimuru akan segera dikalahkan dan dibunuh oleh mereka. Para iblis yang tadinya biasa aja ketika dihina, mereka tuh jadi sangat marah ketika Rimuru dihina. Agera pun saat ini berubah jadi pedang dan Spirit memegang pedang itu. Kemampuan Spirit juga meningkat pesat karena pedang Agera tuh bisa ngasih kekuatannya kepada si pengguna. Spirit langsung menebas pedang Agera kepada Garcia. Garcia pun terpotong-potong seketika dan kepalanya juga terpenggal. Garcia tuh sangat percaya kalau skill ultimate yang dikasih ke dia bisa menahan segala jenis serangan, tapi ternyata Garcia harus mati. Setelah mengalahkan musuh, Agera tuh kembali lagi ke bentuk manusianya. Di sini diketahui juga, ternyata Agera ini memang Araki Byakuya atau lebih tepatnya adalah kakek dari Hakuro. Agera ini bereinkarnasi jadi iblis dan dia tuh nggak mau orang-orang yang kenal dia tuh jadi kaget karena tiba-tiba orang yang mati malah hidup kembali. Makanya Agera tuh diam soal Araki. Setelah mengalahkan musuh, mereka pun kembali dan mereka menuju tempat Benimaru. 3 gadis iblis, di sini mereka tuh menyiksa roh Garcia karena telah menghina pasukan Tempest. Walaupun Garcia hanya roh, dia tuh kesakitan karena disiksa. Semua orang di sini mereka tuh mengobrol tentang pertarungan melawan Garcia. Para iblis saat ini khawatir karena Sion tuh belum keluar dari pintu. Benimaru bilang, gak usah khawatir sama Sion. Sion adalah orang pekerja keras. Testarossa di sini bilang kalau dia tuh hanya mau jadi support. Jadi kalau ada orang yang kesulitan, maka Testarossa lah yang akan membantunya. Ultima dan Carrera di sini curiga kalau Testarossa juga akan menonton pertarungannya Rimuru. Diketahuilah, ternyata Mos udah membagi-bagi tubuhnya dan Mos tuh masuk ke dalam setiap pintu. Tentunya Mos juga mengamati pertarungannya Rimuru. Makanya Testarossa saat ini, dia tuh cuma mau jadi support. Dan ketika ada yang terdesak, barulah Testarossa turun tangan dan langsung masuk ke pintu untuk membantu. Testarossa juga ngasih tahu, satu-satunya pintu yang gak bisa dia lihat adalah pintu Kondo. Kondo tuh langsung tahu keberadaan dari Mos dan dia tuh langsung menembak Mos. Oh ya, pintu yang diisi Felgreen, pintu itu masih tertutup. Di sisi lain, saat ini Sion tuh lagi bertarung melawan Minaza yang merupakan seorang wanita yang punya peringkat 6. Sion dan Minaza tuh bertarung sangat sengit. Sion gak nyangka kalau Minaza tuh membuat dia kesulitan. Minaza juga di sini memuji Sion karena bisa berhasil mengalahkan para cacing yang merupakan bawahannya.
Sion bilang kalau dia tuh pernah melawan manusia serangga seperti Minaza. Selain itu, Sion juga udah berlatih dengan orang-orang dari ras serangga. Makanya dia tuh bisa mengalahkan bawahan Minaza. Minaza kaget karena ternyata Sion tuh bisa ngalahin Razul. Minaza juga ceritain di sini bahwa dia tuh merupakan ras yang berasal dari dunia bawah. Ras cacing dan ras lebah merupakan salah satu bagian dari tim penyerang yang ditugasin menyerang dunia untuk memperluas wilayah mereka. Dan Razul di sini berkhianat dan Razul malah memihak kepada penduduk dunia ini. Sion mengerti cerita itu. Itu artinya Zegion dan Apito tuh berhasil lolos dari serangan balasan dari pasukan dunia ini. Hingga akhirnya Zegion dan Apito mereka tuh ke tempat Rimuru dan akhirnya dipelihara sama Rimuru. Minaza di sini mencoba untuk meregenerasi bawahannya, tapi ternyata nggak bisa. Jelas hal itu nggak bisa karena Sion tuh punya skill cook atau di anime tuh disebut dengan skill master chef. Dengan skill itu nggak ada kesempatan kedua untuk bertahan hidup. Minaza kesal dan dia tuh mengambil semua kekuatan yang ada pada bawahannya. Minaza pun berubah ke bentuk pertempurannya. Sion dan Minaza mereka pun bertarung dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Karena kesulitan, Sion yang udah berteman sama Seal, dia tuh meminta bantuan Seal. Oh ya, jadi sejak kematian Sion ini bisa berkomunikasi dengan skill Raphael atau lebih tepatnya saat ini tuh berubah jadi Seal. Seal ngasih saran ke Sion. Sion pun berevolusi menjadi fighting spirit Oni. Minaza kesal karena Sion tuh menahan diri melawannya. Di sini Minaza tuh nggak tahu kalau Sion tuh bukan menahan diri, melainkan rasnya tuh baru aja berevolusi. Minaza juga di sini mulai serius dan dia tuh menunjukkan bentuk aslinya. Tapi sebelum itu terjadi, Minaza langsung ditebas sama Sion. Kepala musuh langsung hilang setengahnya. Di sisi lain, Veyron kesulitan menghadapi Malcolm yang telah berubah jadi Kondo. Veyron di sini tersenyum dan dia tuh bilang kalau dia juga ahli dalam meniru seseorang. Veyron sebenarnya punya kemampuan yang lebih baik dari Malcolm dalam meniru seseorang. Tapi Malcolm tuh punya skill ultimate dari kekaisaran, makanya Malcolm tuh sulit dikalahkan. Veyron di sini mencoba untuk meniru Rimuru, tapi dihentikan oleh Seal. Seal bilang meniru Rimuru adalah hal yang dilarang. Dan Seal pun saat ini ngasih Veyron kekuatan. Veyron senang mendengar suara itu dan dia tuh sangat bersyukur. Veyron pun saat ini meniru Agera yang ahli dalam berpedang. Lebih tepatnya adalah Araki Byakuya ketika masih muda. Dengan kecepatan dan skill pedang yang sangat luar biasa, Veyron pun langsung menebas kedua tangan dari Malcolm. Dan Veyron meletakkan pedangnya di leher Malcolm. Veyron di sini bilang kalau dia tuh nggak akan bunuh Malcolm. Veyron bilang kalau Malcolm tuh akan dijadikan hiburannya. Atasannya yaitu Carrera adalah orang yang suka membunuh musuh secara perlahan. Dan Veyron tuh sangat menyukai ekspresi orang-orang kuat yang memohon ampunan dengan cara menyedihkan. Malcolm di sini teriak ketakutan karena dia tuh akan dijadikan hiburan. Soe saat ini melihat pertarungan Rimuru melalui bayangannya. Soe kagum karena Rimuru bisa bertarung setara dengan Felgreen. Padahal Felgreen tuh adalah sosok yang sangat sulit dikalahkan. Saat ini, Soe tuh memasuki salah satu pintu yang dibuat oleh Felgreen. Dan pintu itu dijaga oleh Gardner yang merupakan peringkat 4. Gardner, dia tuh menyerang Soe pakai pedang naga hijau yang dipegang di kedua tangannya. Soe menghindari semua serangan tersebut. Soe saat ini melihat musuh lengah. Dan tiba-tiba ada bayangan yang aneh di kaki Gardner. Dan bayangan itu langsung menembak jantung Gardner. Tembakan itu berasal dari pistol yang merupakan senjata uji coba milik Rimuru yang dikasih untuk para Kijin. Gak lama, tubuh Gardner yang lainnya, dia tuh memotong Soe pakai pedangnya. Oke, jadi Gardner ini dikasih pinjam kekuatan keberadaan paralel sama Kaisar. Nah, Gardner ini cuma bisa membuat satu klon, tapi itu udah cukup bagi Gardner. Gardner memindahkan kesadarannya kepada klonnya dan dia tuh berhasil selamat dari tembakan Soe. Bahkan Gardner berhasil membunuh Soe. Ketika mendekati mayat Soe, tiba-tiba mayat itu berubah jadi kabut hitam. Ketika kaget, jantung Gardner ditusuk sama Soe. Di sini, Soe tahu kalau Gardner sangat mengagumi Felgreen. Bahkan pedang Gardner tuh dikasih sama Felgreen. Berdasarkan fakta-fakta itu, Soe tuh curiga kalau Gardner tuh bisa membuat klon seperti Felgreen. Dari awal, Soe itu udah merencanakan semuanya dalam membunuh Gardner. Ketika Soe mau pakai skill untuk menghabisi Gardner, ternyata Gardner masih belum menyerah dan Gardner mau mati dengan cara mengajak Soe.
Gardner mau membuat banyak tiruan dengan cara membakar jiwanya. Shuai di sini terdesak karena masing-masing tiruan tuh sangat mirip seperti aslinya, dan itu akan sangat merepotkan bagi Shuai dalam menghabisi tiruan-tiruan tersebut. Walaupun Shuai juga bisa membuat tiruan, tapi tiruan Shuai itu berbeda dengan tiruan yang diciptakan dari keberadaan paralel. Bayangan Shuai itu nggak bisa pakai skill unik maupun skill-skill hebat yang dimiliki sama Shuai. Sedangkan keberadaan paralel, tubuh itu sangat mirip seperti aslinya dan bisa pakai skill-skill yang hebat. Shuai di sini putus asa karena dia tuh akan kesulitan. Tapi nggak lama Seal bilang kalau dia tuh akan memberikan Shuai kekuatan. Shuai sekarang bisa membuat tiruan menggunakan keberadaan paralel. Singkatnya, Shuai menghabisi Gardner dengan one hit kill. Di sisi lain, Ultima akan menghadapi Damrada yang merupakan peringkat 2 di pasukan penjaga Kaisar. Ultima juga di sini udah dikasih kekuatan sama Seal. Kekuatannya adalah Raja Kematian Beracun. Damrada dan Ultima saling adu pukul. Pertarungan mereka tuh sangat sengit. Bisa dibilang, dari yang terlihat saat ini kekuatan mereka tuh berimbang. Masih belum ada yang terlihat lebih unggul. Ultima saat ini senang dengan pertarungannya melawan Damrada. Ultima menganggap kalau saat ini tuh dia sedang latihan. Bagi Ultima, Damrada punya kemampuan yang cocok untuk latihannya. Dibandingkan latihan dengan Zegion, Ultima ngerasa lebih cocok jika latihan sama Damrada. Damrada di sini kesal karena dia tuh diremehkan musuh seolah-olah sedang berlatih. Walaupun saat ini energi Damrada lebih tinggi daripada milik Ultima, tapi Damrada juga sadar kalau kekuatannya tuh masih kurang untuk menghajar Ultima. Bahkan, Ultima bisa mempelajari setiap gerakan Damrada yang udah dia pelajari selama ini, dan Ultima bisa meniru semua gerakan Damrada. Saat ini, Ultima tuh jadi lebih serius, dan dia ngeluarin 12 sayap kelelawar di punggungnya. Sayap-sayap itu mengirimkan serangan pisau sebesar kepalan tangan. Damrada terus menghindar, tapi kakinya tuh kena pisau tersebut. Sebenarnya, Damrada tuh sengaja kenain serangannya supaya musuh jadi lengah. Damrada mau pura-pura terjatuh, dan gak lama Damrada tuh mengarahkan tembakan pukulan ke arah Ultima. Damrada yakin kalau serangan itu kena, maka Ultima akan hancur. Tapi sayangnya, gak lama tiba-tiba Ultima muncul di depan Damrada. Ultima pun konsentrasiin energinya ke tangan, dan dia menusuk dada Damrada pakai tangan yang udah dipakein skill Dead Poison. Damrada pun terjatuh. Damrada saat ini mengingat masa lalunya bersama Kaisar. Kaisar punya tujuan untuk menciptakan dunia tanpa perselisihan dan tanpa kemiskinan. Intinya, Kaisar pengen menciptakan dunia yang damai. Kaisar dan Damrada pun membuat perjanjian. Kaisar bilang kalau setiap dia reinkarnasi, ada sesuatu yang hilang darinya. Kaisar tuh nggak tahu apa itu. Tapi jika suatu hari Kaisar berubah, maka Damrada tuh harus membunuhnya. Memegang janji itu, Damrada mencari kandidat orang yang bisa membunuh Kaisar, dan Yuki adalah kandidatnya. Sayangnya, Yuki tuh malah dikendalikan sama Kaisar. Saat ini, Damrada ngerasain perubahan Kaisar, dan dia tuh nggak tahu siapa yang ada di dalam tubuh Kaisar. Tapi dia curiga kalau Kaisar tuh berubah karena pengaruh Veldanava. Damrada sedih karena dia tuh nggak bisa menepati janjinya. Ultima melihat Damrada menangis. Ultima nggak ngerti kenapa Damrada menangis. Damrada dengan sangat kesulitan, dia tuh mencoba untuk bicara. Damrada bilang kalau dia tuh punya janji yang harus ditepati. Damrada ingin Ultima mencarikan kandidat yang bisa membunuh Kaisar, atau bahkan Ultima sendiri juga bisa membunuh Kaisar. Damrada juga meminta Ultima untuk melindungi Masayuki. Damrada bilang kalau dia akan menyerahkan semua jiwa, kekuatan, dan teknologi yang dia miliki untuk Ultima. Ultima pun mengambil semua milik Damrada. Di sisi lain, Agera saat ini ada di hadapan Kondo yang merupakan peringkat 1 pasukan kekaisaran. Tapi Agera saat ini kesal karena Kondo tuh nggak menatap Agera, melainkan menatap Carrera. Carrera bilang kalau dia tuh hanya jadi penonton. Tentunya di sini Kondo nggak percaya. Kondo dengan cepat menembak Agera, dan Agera terjatuh sambil memegang dadanya. Ketika Kondo mau penggal kepala Agera, tiba-tiba Carrera menghentikan Kondo pakai pedangnya. Pedang Carrera juga di sini langsung patah. Gak lama Agera pun berdiri, dan ternyata lukanya udah sembuh. Agera pun berubah jadi pedang, dan Carrera memakainya. Mereka pun adu pedang sampai setengah jam, hingga akhirnya Carrera berlutut.
Carrera mengakui kalau Kondo sangat kuat. Carrera pun berguling untuk menjaga jarak dari Kondo. Kondo sendiri dari awal dia tuh langsung pakai kekuatan penuhnya. Kondo tahu kalau Carrera tuh punya kekuatan yang gila, makanya dia tuh harus serius dari awal. Pertarungan menjadi semakin sengit. Ketika Carrera mau pakai sihir, Kondo tuh gagalin pakai tembakannya. Carrera senang karena Kondo tuh adalah musuh terbaiknya. Pertarungan sengit pun terjadi lagi. Carrera menyerang Kondo pakai pedang Agera dengan kekuatan penuhnya, tapi Kondo menembak pedang Carrera dan akhirnya pedangnya pun terjatuh. Walaupun gitu, Carrera masih terus menyerang. Pistol Kondo pun terlempar. Carrera di sini ngerasa kalau dia tuh udah menang ketika Kondo kehilangan pistolnya. Tapi nggak lama, Kondo menebas pakai pedangnya dan membuat tangan kiri Carrera jadi putus. Carrera di sini sangat marah. Dia seolah diremehkan sama Kondo. Kondo sengaja membuat persepsi kalau dia tuh mengandalkan pistolnya untuk menang. Tapi ternyata Kondo juga sangat jago dalam berpedang. Dan itulah yang membuat Carrera jadi lengah. Karena Carrera emosi, Agera mencoba untuk menenangkan Carrera. Agera dan Carrera pun diskusi tentang rencana. Carrera saat ini menjadi lebih tenang. Carrera tuh udah banyak berubah. Saat ini Carrera menjadi pelayan Rimuru. Makanya perintah Rimuru adalah perintah mutlak. Carrera di sini nggak mau ceroboh karena ceroboh bisa membuat dia mati. Carrera mengakui kalau Kondo ada di tingkat yang sama dengannya. Melihat Carrera menjadi semakin serius, Kondo pun memakai armor yang gak pernah dia pakai. Armor itu adalah pemberian dari Kaisar dan itu merupakan armor tingkat mitos yang gak pernah dipakai sama Kondo. Kondo gak pernah pakai, alasannya tuh karena gak ada lawan yang layak bagi Kondo. Carrera mengambil tangan kirinya yang putus dan dia tuh memasangnya lagi. Kondo di sini terus menyerang Carrera dan Carrera tuh hanya bertahan. Kalau Carrera nggak pakai pedang Agera, maka Carrera tuh udah dikalahkan dari tadi. Kondo di sini masih terus menyerang dan Carrera bertahan. Carrera nggak nyangka ternyata ada manusia yang sangat kuat yang bahkan bisa menyudutkan dirinya. Carrera di sini nggak mau mengecewakan Rimuru. Dia tuh terus berjuang supaya nggak kalah. Carrera bahkan sampai berdoa supaya dia tuh bisa ngalahin Kondo. Ketika Carrera putus asa, Carrera mendengar suara yang tentunya itu adalah Seal. Seal bilang atas nama Rimuru, dia memberikan Carrera kekuatan Raja Kehancuran. Kondo di sini ngerasain perubahan kekuatan Carrera. Kondo udah berkali-kali pakai skill bom penghancur dan berhasil membuat Carrera putus asa. Tapi ternyata sekarang Carrera tuh malah menjadi semakin kuat. Kondo sebenarnya punya skill pemusnah dewa, tapi skill itu cuma skill yang bisa dipakai sehari sekali. Dan Kondo udah memakai skill itu untuk melumpuhkan Veldora. Kondo dan Carrera saat ini saling adu pedang, dan terlihatlah cahaya putih dan hitam saling beradu. Carrera mau ngeluarin skill terkuat yang bisa menghancurkan planet, yaitu skill gelombang keruntuhan tertinggi dan gelombang kehancuran. Tentunya Carrera tuh sekarang bisa mengontrol skill itu jadi planet tuh nggak akan hancur. Kondo tahu kalau serangan itu sangat berbahaya. Kondo pun terpaksa memaksakan diri untuk ngeluarin skill penghancur dewa. Kedua kekuatan tuh beradu sangat dahsyat. Sayangnya Carrera pakai skill dahsyatnya itu cuma untuk dijadiin sebagai umpan. Carrera langsung menebas Kondo pakai jurus pedang milik Agera. Kondo pun tertebas. Kondo di sini ingat sama masa lalu. Ketika Kondo lagi sekarat, Kaisar tuh datang untuk nyelamatin Kondo. Kaisar bilang kalau Kondo tuh harus jadi temannya dan Kondo harus bunuh Kaisar ketika Kaisar berubah dan kehilangan jati diri. Kondo juga dikasih tahu bahwa Kaisar juga udah ngasih tugas yang sama kepada Damrada. Kondo juga tahu bahwa saat ini Kaisar tuh telah banyak berubah. Carrera saat ini menyuruh Kondo untuk bangun dan Carrera tuh mau lanjutin pertarungan. Tentunya itu adalah permintaan gak masuk akal. Kondo udah gak punya kekuatan untuk bertarung. Kondo di sini memberikan pistolnya kepada Carrera dan Kondo mau kalau Carrera tuh membunuh Kaisar. Carrera pun mengambil pistolnya dan ternyata itu udah rusak. Carrera bilang Kondo tuh jangan mati dulu. Carrera bakal bunuh Kaisar tapi Kondo jangan mati. Bagi Carrera, pertarungannya melawan Kondo tuh sangat menyenangkan dan Kondo tuh adalah lawan terbaik yang pernah dia lawan. Kondo pun ngasih semua kekuatan dan jiwanya kepada Carrera. Carrera pun bersumpah kalau dia akan memenuhi keinginan dari Kondo.
Gak lama skill Raja Eksekusi milik Carrera, skill itu telah berevolusi menjadi skill ultimate Raja Kematian. Pistol yang dipegang Carrera juga tiba-tiba bercahaya. Carrera akhirnya paham kalau Kondo tuh benar-benar memberikan seluruh kekuatan dan jiwanya untuk Carrera. Saat ini, Benimaru lagi berhadapan sama Granit yang merupakan peringkat 3. Granit di sini menawarkan Benimaru untuk menjadi bawahannya. Benimaru tuh nggak perlu lagi untuk menjadi bawahan Demon Lord. Benimaru bilang kalau dia tuh nggak akan pernah mengkhianati Rimuru. Gak lama, Seal menghubungi Benimaru dan dia tuh mau ngasih kekuatan kepada Benimaru. Granit di sini terus mengajak Benimaru untuk bergabung dengannya. Granit bilang kekaisaran gak mungkin dikalahin karena ada Felgreen, Kondo, dan Damrada. Jadi lebih baik Benimaru tuh langsung menjadi bawahannya supaya Benimaru bisa selamat. Granit terus bilang kalau Benimaru juga mustahil ngalahin dia. Bahkan di Tempest tuh gak mungkin ada yang bisa ngalahin dia. Granit di sini dia tuh ngeluarin serangan Shockwave. Harusnya serangan itu bisa menghancurkan Benimaru, tapi ternyata diblokir dengan mudah oleh Benimaru. Granit di sini kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Bagi Granit, hal yang terjadi sekarang adalah hal yang gak masuk akal. Benimaru di sini tersenyum dan dia bilang kalau Granit cuma ngomong doang. Benimaru di sini balas menyerang pakai serangan Amaterasu. Pedang Benimaru dilapisi api hitam Amaterasu. Granit juga pakai serangan terkuatnya dan itu beradu sama Amaterasu Benimaru. Sayangnya kekuatan Benimaru terlalu besar dan Granit pun langsung musnah. Di sisi lain, Felgreen tuh khawatir karena tubuh lain yang dia miliki ternyata telah dimakan sama Rimuru. Felgreen saat ini cuma punya 20% mananya. Dengan dimakannya tubuh lain oleh Rimuru, maka Felgreen nyimpulin kalau mereka tuh nggak bisa menang melawan Rimuru. Dan keputusan terbaik saat ini adalah kabur. Felgreen pun membuka pintu dan mau kabur, tapi dihentikan oleh Testarossa yang udah menunggu sampai pintu terbuka. Testarossa tahu kalau sekarang pertarungan Rimuru tuh udah selesai dan dia hanya perlu mengulur waktu supaya Felgreen tuh nggak kabur. Testarossa juga di sini berdoa supaya dia tuh dikasih kekuatan. Seal tentunya dia tuh langsung meresponnya. Seal ngasih kekuatan Raja Neraka Belial. Gak lama, orang-orang yang udah mengalahkan penjaga pintu, mereka tuh mulai berkumpul di tempat Felgreen. Melihat semua orang yang datang, Felgreen di sini terlihat sangat kesal. Itu artinya mereka semua tuh udah berhasil ngalahin para penjaga pintu. Di sisi lain, Laples dan Vega saat ini mereka beraksi dan mereka tuh berniat untuk ke tempat Cagalli. Tapi Laples di sini dihentikan sama Feltway yang merupakan peringkat 10. Gak lama muncullah Yuki yang mengajak Vega untuk kembali ke pihaknya. Vega di sini minta izin untuk makan Laples kalau Laples dikalahkan. Yuki ngizinin keinginan dari Vega. Laples pun saat ini terdesak dan dia tuh terus diserang oleh Yuki dan Vega. Yuki di sini mau mukul Laples tapi dihentikan sama Diablo. Diablo bilang kalau Laples tuh harus bilang ke Rimuru kalau dia telah nyelamatin Laples. Laples janji kalau dia tuh bakal laporan ke Rimuru. Oke, jadi di sini Diablo tuh habis ditegur sama Rimuru karena dia tuh nggak ikut berperang dan Diablo tuh malah ada di tempat Rimuru. Makanya saat ini Diablo tuh pergi untuk nyelamatin Laples. Tujuannya supaya Laples tuh ngasih laporan kalau Diablo udah nyelamatin dia. Feltway di sini ngerasa kalau terjadi sesuatu pada Kaisar. Feltway dan yang lainnya, mereka tuh pergi untuk menuju ke kapal. Diablo juga pengen tahu apa yang terjadi di kapal, jadi dia juga teleport ke sana. Hanya Laples lah yang ditinggal sendirian. Oke, sekarang sudut pandang Rimuru. Jadi setelah memakan Felgreen, Rimuru keliling wilayah pertempuran dan dia tuh bertemu sama Diablo. Seal jelasin kalau Diablo tuh pengen jadi pengawal, makanya Diablo ada di sini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan Diablo tuh hanya menonton pertarungan Rimuru. Di sini diketahui juga ternyata Veldora gagal dalam meyakinkan Felgreen. Seal bilang kalau dia tuh ngerasa kalau Felgreen telah didominasi sama Kaisar. Selain itu, Seal juga ngerasa kalau Kondo telah didominasi sama Kaisar. Rimuru pun di sini berpikir untuk menyerap Felgreen seperti dia menyerap Veldora. Seal di sini mengkonfirmasi kalau itu bisa dilakuin Rimuru karena Rimuru saat ini punya mana yang sangat berlimpah. Mungkin mananya melebihi para True Dragon.
Rimuru pun berpikir tentang langkah terbaik. Rimuru pun akhirnya menemui Felgrin di perutnya. Rimuru memakan kekuatan kaisar yang ada pada tubuh Felgrin. Walaupun gitu, tubuh lain Felgrin yang ada di kapal, tubuh itu masih ada pada dominasi kaisar. Rimuru juga di sini, dia tuh melihat situasi di kapal melalui mata bawahannya. Dia melihat Diablo berhasil menerobos dunia lain yang telah diciptakan Felgrin di kapal. Felgrin gak nyangka, ternyata Diablo tuh berhasil menerobos dunia yang dia ciptakan. Selain itu, Felgrin juga gak nyangka kalau Kondo telah dikalahkan dan sekarang Carrera tuh punya kekuatan Kondo. Carrera nembakin peluru ke arah kaisar. Felgrin mencoba melindungi kaisar dan akhirnya tangan kanannya terkena tembakan, tapi peluru itu juga tetap kena kaisar. Di sini terlihat kalau kaisar tuh baik-baik aja. Carrera kaget karena kaisar tuh nggak terluka setelah ditembak pakai tembakan penghancur dewa. Melihat yang terjadi, Felgrin yang ada di tubuh Rimuru, akhirnya dia mengakui bahwa ternyata dia tuh udah didominasi sama kaisar. Felgrin ceritain kalau kaisar tuh punya perlindungan mutlak yang mustahil dihancurkan. Tapi syarat mengaktifkan kekuatan itu, kaisar tuh harus punya orang yang setia padanya. Dan itulah yang akan dijadikan sumber energinya. Kekuatan kaisar itu merupakan kekuatan King of Justice, Mikhail. Felgrin tuh tahu kekuatan itu. Makanya kalau Felgrin yang normal, dia tuh nggak mungkin nyelamatin kaisar karena dia tuh yakin kalau kaisar tuh pasti baik-baik aja. Tapi ternyata Felgrin di sini malah melindungi kaisar. Itu artinya kaisar tuh memaksa Felgrin untuk melindunginya. Makanya Felgrin di tubuh Rimuru tahu bahwa tubuh lainnya tuh telah dikendalikan sama kaisar. Felgrin di sini menangis. Dia tahu kalau kaisar telah berubah. Dan sekarang kaisar tuh bukanlah kaisar yang dia cintai. Kaisar saat ini tersenyum dan dia pun merebut kekuatan dari Felgrin. Felgrin yang ada di tubuh Rimuru bilang kalau kaisar tuh saat ini telah melemah dan dia digantikan oleh King of Justice, Mikhail. Felgrin bilang kalau Mikhail adalah skill yang dikasih sama Feldanava kepada kaisar. Skill pertahanan asli milik kaisar adalah skill King of Covenant Uriel. Tapi karena Feldanava nggak bangkit-bangkit, jadinya skill Covenant milik kaisar tuh nggak diketahui ada di mana. Dalam hati Rimuru, dia tuh nggak nyangka ternyata skill kaisar tuh ada pada dirinya. Dan Rimuru tuh hanya diam ketika mendengar itu. Oke, jadi intinya kaisar tuh telah menjadi lemah karena dia tuh berkali-kali reinkarnasi. Dan sekarang King of Justice telah mengambil alih tubuh kaisar. Seal bilang kalau dia dalam posisi yang sama seperti King of Justice, Seal juga akan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih tubuh itu. Dan tentunya Seal juga akan mencari cara untuk membangkitkan tuannya. Dalam hal ini, King of Justice tuh mau membangkitkan Feldanava yang merupakan tuannya. Makanya dia tuh mengambil alih tubuh kaisar. Gak lama, Rimuru melihat kemunculan sosok seseorang. Orang itu adalah Feltway. Feltway mengarahkan serangan kepada Felgrin pakai dominasi ruang. Felgrin di sini terluka dan dia melemah. Di sini diketahui Diablo ngerasa kalau dia tuh nggak bisa ngalahin sosok Feltway. Rimuru juga menyadari kalau Feltway sangat kuat. True Demon Lord aja belum tentu bisa membuat Felgrin terluka dan melemah, tapi Feltway bisa melakukan hal itu. Di sini diketahui juga kalau Feltway memanggil kaisar dengan nama Mikhail, bukan nama Rudra. Mikhail bilang kalau dia tuh sekarang tinggal menyerap Felzad dan Feldora. Setelah itu, mereka tuh bisa bangkitin Feldanava. Felgrin di sini melihat masih ada sisa-sisa dari jiwa kaisar. Felgrin mau keluar dari perut Rimuru untuk mengambil jiwa kaisar, tapi dia dihentikan sama Rimuru. Rimuru menyuruh Felgrin untuk tenang. Rimuru di sini ngasih saran ke Felgrin. Felgrin akan mengikuti apapun itu selama bisa menyelamatkan pria yang sangat dia cintai. Gak lama Felgrin mendengar suara yang mirip seperti suara dunia. Tentunya yang didengar Felgrin adalah suara Seal, bukan suara dunia. Seal bilang kalau dia tuh bakal gabungin skill King of Charity dengan skill King of Covenant Uriel. Tujuan Uriel digabungin di sini karena pada dasarnya Uriel tuh adalah skill asli milik kaisar. Jadi, Felgrin bisa pakai itu untuk mencari jiwa kaisar yang tersebar. Felgrin kaget ketika tahu ternyata skill Uriel tuh ada di Rimuru. Dengan penggabungan skill itu, terciptalah skill King of Flame Chugha. Dan Felgrin saat ini menerima skill itu. Dengan skill itu, Felgrin tuh bisa menyelamatkan kaisar.
Rimuru agak sedih ketika tahu pertahanan Uriel miliknya tuh dikasih ke Felgrin. Ciel bilang kalau yang dikasih ke Felgrin tuh hanyalah sisa dari Uriel. Ciel juga udah menggabungkan skill Uriel ke yang lainnya. Dan sekarang Rimuru tuh punya skill King of Harvest. Felgrin sekarang boleh keluar dari tubuh Rimuru. Felgrin udah punya kekuatan yang bisa bertahan dari dominasi Mikael. Di sisi lain, para bawahan Rimuru terus menggempur Mikael, tapi nggak ada satupun serangan yang bisa menembus pertahanannya. Gak lama Rimuru pun muncul di hadapan Mikael dan Veldway. Mereka mengobrol, yang tentunya ada provokasi di dalamnya. Setelah mengobrol, Mikael ngerasa belum waktunya untuk berhadapan sama Rimuru. Setelah itu Mikael dan Veldway pun pergi. Rimuru dan bawahannya mereka mengakhiri perang, dan tentunya mereka tuh berpesta karena menang. Oke, jadi setelah Felgrin bebas, Felgrin terus menjelajahi dunia demi mengumpulkan jiwa-jiwa dari Rudra. Felgrin terus menjelajah, bahkan sampai ke dunia lain. Di dunia lain, Felgrin melihat ada remaja yang punya semua sisa jiwa dari Rudra. Dan jiwa-jiwa yang dimiliki Felgrin, jiwa-jiwa itu pun menyatu sama remaja itu. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.